Ngobok kali ini akan ngobrol luar biasa dengan Jack Vicker. Halo, saya Vicker Jack. Jadi Vicker Jack ini adalah seorang penyanyi dan musisi juga. Oke, kita bahas lebih dalam, kita kobok lebih dalam nanti sesaat lagi. Karena di sebelahnya adalah Eki, adalah pemain gitar. Pemain gitar apa menurut Jack? Gitaris Masa Depan Bandung. Gitaris yang punya visi, yang dia berpikir bagaimana menjadi musisi yang all-round musik bisa dikuasai, luar biasa itu. Kenalin sendiri lah, Eki, apa umur berapa gitu? Ya, halo, nama saya Eki Komarudin. Usia saya sekarang menuju ke 22 tahun. Masih kuliah saya sebenarnya. Masih kuliah ya. Dan sekarang saya sudah musik entertainment. Jadi dia hadir di kafe-kafe lah di kota Bandung ya. Oke, segitu dulu, nanti saya akan kobok. The past, honeymooning down where they say Peter Brown called say you can make it okay, you can get married in Gibraltar and Spain. Twice you know it ain't easy, you know how hard it can be. The way things are going, they gonna crucify me. Saving up your money for the rainy day, giving all your clothes to charity. Last night the wife said, oh boy, when you're that you don't take nothing with you but you're so old. Asik. Jadi teman-teman, sobat-sobat ngobok ngobrol, oke, ini ada pengalaman luar biasa. Tapi setelah ini ya, nanti lihat dulu ya, mereka lihat fotonya aja, nanti saya akan perlihatkan. Setelah itu kembali ke Jack sama Eki. Ngobok buat sahabat-sahabat, salam sehat selalu dan berbahagia selalu. Pandemik ini hanya bisa dituntaskan dengan kreatif, terutama orang-orang seni musik. Sekali lagi tadi yang saya sudah perkenalkan, Jack, apa kabar Jack? Kabar baik, Kang Dar. Ki, apa kabar Ki? Kabar baik, Kang Dar. Makasih udah diundang nih kita ke sini ke Ya. Ini pabrik band terbesar di Bandung. Betul sekali. Ini pabrik kadang-kadang band lagi kodian deh. Jadi mau beli partai besar, misalkan 10 panggung bisa. Oh, Gitu. Jadi gini loh. Distributor utama band mana sini? Sini benar. Jadi gini Jack, kita kalau saya di ngobok ini sangat peduli terhadap introducing. Ada kan gini, orang pemain band kafe pasti popularitas di kafe. Masih dengan saya ngobrol, oke. Yang sering diobrolin orang, maka saya panggil ke sini. Yang ngomongin Jack sama ngomongin Eki banyak banget ke saya. Mungkin pasti ada Buddy pernah ngomongin Eki calon keren, Jack luar biasa nyanyi, itu antaranya. Hello Buddy, sehat selalu ya. Oke. Halo, Bud. Buddy. Mbak Erik ngomongin kamu lagi, tapi yang ngomongin kamu banyak Jack. Ya, makanya yang ngobrolin itu kan saya panggil untuk diobrolin lagi. Kira-kira kita ngomongin di segmen ini ngobrolin pengalaman kamu nyanyi kemana aja. Nanti Eki pengalamannya di mana aja, kamu aja selama ini pernah long trip kan? Ya. Kamu tahu nggak? Saya yang bikin kata-kata long trip itu. Oh iya. Ini engkongnya long trip. Ceritain pernah kemana aja? Ya kalau long trip tuh ya selain kita main di dalam kota atau Jabodetabek, kalau Jabodetabek, kalau sekarang Jabodetabek. Jabodetabek. Ya, kalau kita orang zaman dulu tahunya Jabodetabek. Ya. Terus kita juga long trip keliling Indonesia. Yang paling asik di mana? Salah sebutin satu kota. Salah satu yang paling saya suka tuh sebenarnya di Batam. Batam karena banyak orang Karena bule. banyak bule juga. Karena banyak kamu bule. mah sasarannya bule. Karena payung orang lokal. Karena nggak, kamu jiwanya rock and roll. Jiwanya rock and roll. Oke, di Batam berapa lama waktu itu? Batam yang udah kalau dihitung bulanan ya tahunan. Ya tahunan. Karena Bolak-balik ya? Bolak-balik ke sana. Tapi saya dengar gini, Jack pernah lagi main di Batam, tiba-tiba ada orang luar manggil kamu untuk show atau untuk long trip ke Eropa. Bener apa kayak itu? Serius ceritain Dulu waktu lagi ada kontrak sama salah satu produk rokok. Ya. Kita main di situ ada long trip. Terus kita kebetulan mungkin nasib baik gitu. Nah. Saya ketemu sama teman sekolahnya Pete Townshend, gitaris The Who. Wah, Pete Townshend. Iya, tahu. Pete Townshend. Nah, dia nawarin karena ya tapi nggak segampang itu dia, Ya, dia pasti. juga bikin kriteria sendiri yang orang bisa lihat. Jadi dia nyomot beberapa orang dari seluruh dunia gitu. Yang kebetulan yang dia temuin itu saya. Gitu. Sebagai vokalis. Ya sebagai vokalis karena Ya. dia udah punya gitaris
satu dari Melbourne, satu dari London. Sebutin aja pemain gitaris dari Inggris, dari Australia. Ya, terus gitaris tuh satu dari Melbourne, dari Australia, satu dari London. Terus punya pemain keyboard dari Manila, dari Filipina, ya. Terus drum sama bass tuh yang harus kawin tuh dari satu tempat dari Pattaya, dari Thailand. Ya. Oh, Thailand, ya. Nah, kebetulan yang dia yang masuk kriterianya dia buat vokalis mungkin saya gitu. Ya. Karena dia udah keliling Indonesia. Ya. Yang dia cari kriterianya ya. Harus yang punya banyak lagu ya, kebetulan waktu itu dia cari orang yang hafalan lagunya banyak gitu. Terus lagu-lagunya harus ada di chart Beatport. Ya, di chart Beatport. Makanya saya tadi ngomong ke Eki, kalau versi saya itu adalah top 100 top music itu ada di chart Beatport. Ya. Kalau kriterianya si temannya Townsend itu, dia bakal bikin band yang selalu bawain lagu yang ada di top 10 Billboard sama VH1. Ya. Jadi dia kriteria dia ya, jualan itu ya. Jualannya itu. Karena memang buat ditampilin. Ya. Itu pertama udah dikumpulin terus pergi kemana tuh? Sama kita rekaman dulu di Pattaya, di Bangkok, di Thailand. Di Thailand. Bikin 10 lagu itu mah buat private ya. Itu mau buat dia. Tapi mau dipublish tapi nggak jadi. Ya. Karena zaman itu rekaman tuh emang rada rumit. Minimal rekam jejak lah itu ya. Terus dari situ kita pindah ke base camp ke Amsterdam. Dari Amsterdam itu baru kita muter keliling Eropa. Stop. Keren juga nih. Ini long trip nih ya. Pertama dipilih oleh, saya juga pernah ketemu dulu dengan namanya Cosmos dari New Zealand. Slogi terpilih oleh mereka, cuman sayang Slogi punya kontrak. Jadi saya dengar kalau mereka itu membawa Jack dari Thailand ke Belanda, itu artinya sudah dapat kontrak di sana gitu. Oh iya. Justru kita bikin kontraknya tadinya justru waktu di Batam saya udah dikasih kontrak. Ya maksudnya kerjanya udah di Belanda gitu. Udah di Belanda. Oke. Asik, bener kan? Ini perjalanan long tripnya Jack sehingga mau menuju Eropa. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Picker Jack. Oke. Picker bersama Eki. Asik. Jadi di samping nyanyi juga bisa main apa karena jagung itu teh. Jagung harmonika. Ini sebenarnya kontrabas. Banyak orang kenal. Saya mau mikir gitu ke santai malam-malam dulu zamannya wah baulanya zaman John Mayall menus gitu saya suka. Ya lagi oh iya. Tip nanti anu zaman baula Sanyo gitu. Saya mau ngadekeun lagu-lagu gitu wah luar biasa. Jadi saya pikir bisa antang tadi gituan. Pantesan sih dipilih Kubule dong. Dipilih Kubule mungkin karena itu tadi dia bisa main harmonika, juga dia bisa nyanyi. Dia juga mungkin kalau begitu bisa ngomong bahasa Inggris, tapi nanti kita kobok ya. Ngobrol oke bersama saya Picker Jack dan Eki. Gini loh, tadi udah sampai Belanda. Kira-kira mainnya di kafe apa? Masih ingat nggak? Ya sebenarnya kalau buat main ya kita ada main regulernya, terus ada panggungnya juga. Event-eventnya ada. Jadi sebenarnya kalau buat regulernya itu kerjanya gampang. Dia cuma main sekitar 2 kali 45 menit kayak pemain bola. Iya. Prit nggak sah. Cuma 2 kali 45 udah. Ya, habis itu sih kita cuma tinggal renang, fitness, ya. Nenteng botol udah. Apresiasi dari mereka. Ini ngomongin dulu, jangan di event dulu, ngomongin di regular cafe. Apresiasi bahwa ini ada penyanyi dari Indonesia. Karena Belanda itu secara historical memang ada kaitan Indonesia di situ, minimal orang-orang Indonesia, mahasiswa Indonesia di sana banyak lah gitu di Belanda. Jadi apresiasinya misalkan contoh bawakan satu lagu, komennya seperti apa, bahwa kapasitas kamu sebagai penyanyi, it's okay gak buat mereka? Sebenarnya kalau secara musikalitas ya, orang Indonesia sebenarnya bagus-bagus. Orang Indonesia lebih bagus daripada band gabungan itu. Lebih banyak
orang Indonesia yang bagus gitu. Cuma mungkin kendalanya kalau di kita tuh masalah pemilihan lagu ya, pemilihan lagu. Terus masalah profesionalitas kerja. Ya, disiplin. Disiplin kerja. Terus how to speak English very well. Gimana cara menyampaikan pesan ke penonton gitu. Jadi teman-teman, tadi sudah sampai Belanda. Ternyata penyanyi Indonesia, Bando atau Sunda, orang Jawa Barat gitu bisa sampai Belanda bernyanyi. Ternyata mungkin para audiennya bisa mengerti karena Jack sendiri mempelajari bahasa Inggris. Jadi kemudian dia sama manajemennya dipilih bawa lagu-lagunya Billboard Top Chart. Jadi itu keren gitu. Jadi ngebentuk gitu loh. Jadi saya pikir lagu-lagu seperti ini juga masuk Top Chart, saya tahu lah ya. Jadi selama atau kita istirahat dulu sejenak. Mari kita udun ngobok ngobrol. Oke. Ngobok ngobrol, oke, kita lanjut masih dengan Piker Jack dan Eki Kamaludin, anak muda, medium, saya Olpek. Jadi ngomong-ngomong soal tadi ya, ini saya banyak melong tripkan orang, membuka jalur long trip. Makanya saya pikir Jack salah satu yang beredar di luar tangan saya gitu. Tapi intinya itu kan eksidensial bahwa ada orang yang datang Jack dinilai layak. Itu yang penting. Yang poinnya adalah makanya bernyanyilah dengan baik, ngomonglah bahasa Inggris mampu gitu. Sehingga orang bisa lihat. Jack di Belanda pertama di Belanda dapat kontrak berapa lama kira-kira? Kontrak pertama itu durasinya sebenarnya cuma 4 bulan. Terus kita 4 bulan. Extend 2 bulan lagi. Di extend 2 bulan. Orang pasti kalau kontrak 4 bulan, kenapa di extend? Pasti itu kepake. Itu kepake. Tong ngomongkeun menang bayaran sabaranya geus we eta mah pasti aman lah ya. Aman untuk kehidupan. Yang bala-bala mah. Pernah nggak ada penonton orang Indonesia di Belanda? Main di kota apa itu? Kita di Belanda itu base campnya. Kita main base campnya di Bourbon. Jadi di Bourbon. Kawasan Bourbon, kawasan hiburannya Amsterdam. Nah, kita base camp di situ. Cuma kita mainnya dari negara ke negara. Itu paling lama satu negara tuh kita main cuma seminggu. Di mana itu? Ya, kemudian kita dari Belgia, dari Luxembourg dulu. Oh, berarti Benelux dong. Belgia, Nederland, Luxembourg. Ya. Asa pernah diajar di ilmu bumi aing. Hadirin yang kami muliakan, ngobrol. Oke, pelajaran SMP keluar pada saat jadi penyanyi. Negara-negara Benelux. Belgia, Nederland, Luxembourg. Ini long trip main band. Terus Belgia, Nederland, negara-negara Skandinavia. Oh, masuk juga. Terus negara-negara yang di pegunungan kayak Kaukasus gitu, ya. Wow. Ini pelajaran geografi yang gini. Iya, pelajaran. Jadi teman-teman ngobrol, oke. Ini adalah long travel. Jadi atau mungkin bahasa Inggris yang pasnya karena journey perform. Jadi dia keliling main band. Orang Sunda loh, orang Sunda. Jadi orang Bogor sih aslinya, tapi ulin di Bandung gitu. Jadi ngomong-ngomong soal keliling itu di negara-negara Eropa seperti itu, posisi kamu sebagai penyanyi, walaupun di dalam hati hayang ngawa pemain band Bandung kan, hayangna band Indonesia, tapi mereka meracik international band, maksudnya terdiri pada beberapa negara. Oke, yang paling luar biasa kira-kira apa? Misalkan di negara-negara Skandinavia, di mana sebutkan salah satu negara aja satu. Sebenarnya kalau saya tuh paling terkesan tuh di main di Helsinki di Finlandia ya. Tahu nggak sih Helsinki? terus mari bukit iya lah. Tapi menang kabogoh orang bule ente. Yang kawin unggul. Oh, pernah. Kawin. Terus pisah deh. Oh, pisah deh dalam trip eureun. Oke, teman-teman, long trip di negara-negara Eropa seperti tadi dibilang Benelux, terus kemudian Skandinavia, negara-negara. Itu kalau kita hitung-hitung itu hampir semua negara Asia, hampir semua Eropa gitu. Terus negara-negara Asia Pasifik gitu. Pasifik. Amerika Utara sama Amerika Tengah. Amerika Utara di mana? Ya Kanada. Di Kanada sempat juga. Terus di Amerika Tengah tuh Costa Rica, Panama. Ya, tahu. Ya, daerah-daerah ke sana. Daerah di situ. Ya. Kalau yang ke Amerika Selatannya kita cuma dalam rangka main. Jadi bukan jalan-jalan. Ya, jalan-jalan sambil nyanyi jam-jam. Oke, saya bilas sejenak dulu masalah Piker Jack. Piker Jack adalah seorang penyanyi yang ditemukan di Batam oleh salah satu agensi atau manajemen. Kemudian dibawa keliling Eropa alias journey perform alias saya ngomong bahwa long trip. Jadi saya bersyukur alhamdulillah bahwa ada orang yang long tripnya lebih membelah benua. Kemarin karena
kita membelah pemain drum Indit sampai Kutub Utara. Ya. Pemain drum, tapi pindah gawena. Jadi mainnya ada banyak lah kayak Seno. Itu pemain band yang di kapal pesiar keliling Eropa, Amerika, dan kamu Jack keren banget gitu. Terus ngomong-ngomong sebelum disambung lagi soal di luar negeri, Ki, kenapa kamu umur 22 kok tahu lagu-lagu kayak gitu? Siapa yang mempengaruhi kamu? Lagu-lagu yang kayak tadi gitu, Pink Floyd lah, ini siapa? Anak muda bisa tahu gitu aja. Kenapa anak muda bisa tahu begitu? Biasanya malas deh mempelajari yang begitu. Apa kira-kira? Yang pertama sih emang resep sih ya, seru sebenarnya. Seru ya lagu-lagu gitu, memang ada enjoyment tersendiri. Gitu. Saya juga. Tapi ada pengaruhnya dari siapa misalkan pengaruh? Ya awalnya mah nih dari Om ini nih. Yang Om tuh apa tuh? Lu mengoroknya nih. Jadi dulu tuh saya tuh sama Om Badi disuruh ini nge-guide beliau. Jadi ini katanya ulik aja lagu-lagunya Smoking Blue lu ya. Ya. Waktu Eki juga awal pernah di Smoking dulu ada beberapa. awal saya lihat list lagunya katanya lagu naon nih Karari. Ada sekitar 100 lebih lah ya, 100 lebih. Nah, lah. pertama kali saya kenali lagu-lagu apa yang legendary gini ke Eki itu ada sekitar 150-an atau 150-an saya mah aduh 150. Cuma karena memang otaknya masih seger Masih gitu. iya, masih. Dia bisa 2 minggu dia bisa ngapalin hampir 200 lagu. Nah, Itu kurang ajar juga itu. Kalau kata orang Bandung mah anjing gitu. Tapi Ki, pernah ke SMA, kamu main ke Om ya? Iya, pernah. Om kasih ajaran bahwa kamu harus bermain dengan beberapa genre untuk betul. modal kamu ke depan. Kamu sekarang ngerasa nggak bahwa itu penting? Penting banget. Jadi omongan Om bener dong. Sudah terjadi, sudah dilakukan. Jadi Benar. kamu masih muda tiba-tiba membawakan lagu Pink Floyd. Pink Floyd. Ya ini akhirnya jadi secara pemetaan bahwa kamu kalau membawakan lagu bermacam-macam genre adalah untuk keuntungan buat Iya, kamu benar. masih muda. Oke, sekali. bagus. Tepuk tangan dong buat Eki Kamarudin. Jack, kita istirahat dulu sebentar. Ya. Oke, kita udut dulu. Ngobrol. Oke. Kembali lagi dengan ngobrol. Oke, bersama saya Piker Jack, kemudian Eki, seorang gitaris muda yang banyak mempelajari lagu Oron. Oron itu dalam batasan top hit decade. Jadi Jack, main di negara orang, saya pikir ada rule and regulation atau peraturan-peraturan yang harus kita betul-betul disiplin. Ya, benar. Karena mereka pasti ngajarin disiplin. Disiplin kerja, ya. Karena itu berhubungan dengan kontrak kerja ya. Ya, benar. Jadi kira-kira misalkan nih dari beberapa negara, pemain itu dari beberapa negara harus sama pemikiran terhadap peraturan, konsekuensi, harus latihan, ada jadwal latihan. Ketika di Belanda atau di negara manapun ada jadwal latihan nggak? Ada. Tiap hari kita sebenarnya juga di 3 bulan pertama itu biasanya kita latihan dulu. Tiap hari itu nambah lagu sekitar 5 sehari lah. 5 sehari. 5 sehari. Kamu nyanyi sendiri? Nyanyi sendiri. Sendiri. Durasi dua kali. Kalau tampilnya kayak yang dibilang Jo Satriani, saya mah bukan jago mainnya, tapi saya jago latihannya. Jago latihan. Satriani. Keprok kan Benar. Jo Satriani itu benar. Benar. Jadi kita nyiapin amunisinya dulu, mau perang mau enggak ya kita punya amunisinya. Ya betul betul. Benar. Ya, disiplin kerja, profesionalitas kerja gitu. Ya. Jadi disiplin itu bukan, kita juga pasti melatih diri disiplin. Ya, betul. Cuman mereka itu concern terhadap disiplin ilmu, disiplin waktu, tanggung jawab tentang repertoar yang sudah mereka pikirkan sedemikian rupa. Ya, benar. Ya kan? Jadi selama long trip di Eropa atau keliling-keliling di Eropa, apa yang bisa diambil oleh Jack sendiri? Berarti kalau punya saudara, punya teman, lu kalau main musik serius dong, serius dalam segala hal. Siapa tahu mencari uang lebih di negara orang. Ya, Betul nggak seperti itu? benar. Itu kalau menurut analogi saya itu kayak orang mau naik gunung tapi bawa duit 1 juta. Ya. Mau di atas gunung ada warung atau enggak? Bawa 1 juta. Bawa dulu 1 juta. Ya. Kalau kebenaran ada warung kita bisa kopi. Ya. Gitu. Yang nggak bawa duit, udah. Nyetir Cuma bisa kamu doang gitu. Misalnya Jadi gitu. itu amunisinya. Analoginya gitu. Amunisinya ilmu Nah, juga ya. amunisinya makanya kita nyiapin diri aja dengan disiplin diri dan profesionalitas kerja. Karena mungkin di Indonesia itu kita banyak tolerannya orang terhadap hukum, Iya, betul. kontrak apa ini. Tapi di sana Bager lah di Indonesia, Ya, Indonesia bager lah. bager lah Indonesia mah. Istilahnya kasarnya mangkir oke, Ya. masih ada toleran Ya, toleran. Tapi di sana itu nggak bisa. Ya. Yang kita benar-benar kerja karena kita dibayar lumayan mahal gitu, dibayar cukup Ya. mahal. Ya kita harus juga ngasih jual jasa Persembahan yang luar biasa. Memang kerjanya berat di Berat. awal ya. Karena kayak kebayang aja orang harus ngapalin sekitar 1.000-1.500 lagu dalam kepala tanpa harus baca. Gitu. Ya, betul. Itu kan bukan hal yang gampang. Itu benar ya, dalam kepala. Orang pasti Dalam bilang kalau hafal itu ngomongnya di luar kepala, Luar itu salah. kepala. Ya, Berarti cuma baca, dalam kepala. harusnya dalam kepala. Dalam Ya kepala. benar, itu benar. Udah harus dalam kepalanya. Jack, apa yang diambil selama keliling-keliling di negara-negara Eropa, main band alias junior perform atau long trip, memberikan inspirasi nggak kepada teman-teman waktu pulang ke Indonesia? Susah nggak cari partner yang berani ninggalkan lembur gitu sekian lama? Itu susah juga. Oh, itu mah pasti. susah.
Saya sempat nawarin ke teman-teman juga buat gantiin saya di situ gitu. Iya. Karena saya pulang tuh dengan janji bakal ke sana lagi. Iya. Dan emang susah cari penggantinya. Ya, karena rata-rata ya tahu sendirilah. Kita mah kalau udah jadi cowboy itu susah jadi orang terpelajarnya lagi gitu. Ya betul. Itu bukan arti kata orang kita Indonesia atau orang Bandung tidak sanggup ke situ, cuman memang Karena memang atmosfer kerjanya atmosfer kerjanya harus direview sama kita semua. Benar. Kerja begini. Saya kira banyak teman-teman kita nih, saya bisa ngomong kayak Koko itu keliling Eropa juga sampai ya keliling Eropa Koko, ada Seno, ada teman kita satu tuh Abuy itu juga pernah keliling. Terus ada satu saya pernah. Opik juga pernah. Drum ya? ada saya pernah ketemu, saya diajak sama orang bule untuk ngobrol sama mereka. Dia sendiri keliling Eropa, dia bisa main saxophone, dia bisa main gitar, dia bisa nyanyi, dia main sendiri kemana-mana tanpa band, dia solo. Itu luar biasa karena orang apresiasi bule, itu bagus. orang bulenya bilang ke saya, wah itu luar biasa, stunning dan lain-lain lah puji-pujian. Itu tetap memuji orang Indonesia bahwa kalau udah diberi lahan seperti itu pasti keren orang Indonesia. Karena orang Indonesia tuh cara skill orang Indonesia itu bagus banget. kan ini Indonesia tuh pasti begini, sense of art, dia punya rasa seni, sense of belonging, dia rasa memiliki kuat banget. Satu lagi sense of fear, dia punya rasa takut teka pakai gitu kan apa orang anjir gagal. Nah itu komponen itu akan kuat dikemas dengan baik. Jadi pemirsa ngobor, oke, ini Picker Jack, orang yang pernah keliling-keliling di Eropa, ngamen, main band dan sebagainya, perlu diapresiasi. Tepuk tangan, tepuk tangan dong. Ini keren. Thank you. Jadi mungkin kita sampai di sini aja dulu ngobrol untuk sesi pertama. Nanti mungkin ada sesi berikutnya. Jack bisa bawakan lagu lagi Ki? Satu lagu bisa? Ya, bisa boleh. Ya, awas mun maca tek. Tenang. Saya buka katepel loh. Carikan Saya Lalajo band pakai katepel mun anu band saya. Maksudnya band saya. Jadi kita closing dulu. Terima kasih sudah menonton. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, ucap yang salah, tingkah laku yang salah. Kalau ada yang salah, don't try this at home. Jadi lakukan hal-hal yang baik buat Anda. Yang penting ini bisa memberi inspirasi. Ternyata seorang Picker Jack bisa keliling kemana-mana, bisa survive dengan kemampuannya main harmonika, nyanyi, berbahasa Inggris. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment karena Anda adalah orang-orang yang terindah. Anjir, ngarayu itu katanya. Ngarayunya mana? Ngarayunya. Minta, please. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Picker Jack bersama Eki.